Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu Ibu Dr. Cenuk Widyastrina SH MA MPD dan rekan satu kuliahan data bisnis. Pada hari ini sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Bu dosen pengampu pada mata kuliah Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, maka saya Anwar Arsan mengambil makalah judul Putusan Perkara Nomor 07 /KPPU strip 1 /2 2015 tentang dugaan pelanggaran pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait pelelangan paket-paket pekerjaan HUTM, HUTA dan trafo distribusi di PT PLN Persero, unit pelaksanaan konstruksi kelistrikan Satuan Kerja Listrik Pedesaan di Sumatera Utara PBN tahun anggaran 2013. Latar belakang masalah analisis sesuai dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan tujuan yang termuat pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 strip 1999, yaitu untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ini, maka dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut komisi. Pada ayat 2 disebutkan bahwa komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kebiasaan pemerintah serta pihak lain. Langkah dasar dalam melakukan pengawasan adalah melakukan penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha dan ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat. Perkara ini berawal dari laporan masyarakat kepada KPPU mengenai adanya dugaan pelanggaran pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh 1 PT Enam Group selaku terlapor 1, 2 PT Batara Mayori selaku terlapor 2, PT Esa Sigma Pratama selaku terlapor 3, PT Global Menara Berdikari selaku terlapor 4, PT Boyke Putra selaku terlapor 5, CP Pispa selaku terlapor 6, CP Sauli Jaya selaku terlapor 7, dan CP Utama Rahman terlapor 8. Serta CP Trijaya Teknik selaku terlapor 9, CP Mariki selaku terlapor 10, PT Twiki Indonesia selaku terlapor 11, PT 3 Pilar Sekato selaku terlapor 12, dan PT Terapindo Prima Pakasa selaku terlapor 13, PT Sinarinda Wirausaha Elektrik selaku terlapor 14, PT Mega Karisma Makmur selaku terlapor 15, PT Citra Mahasurya Industri selaku terlapor 16, PT Kencana Sakti Indonesia selaku terlapor 17, Saudara Roland Siahan selaku terlapor 18, pejabat pembuat komitmen pengadaan barang jasa PT PLN Persero, unit pelaksanaan konstruksi kelistrikan Satker Listrik Pedesaan Sumatera Utara selaku terlapor 19, Saudara Binsem Sintamorang sebagai Ketua Pokja pengadaan barang dan jasa PT PLN Persero, unit pelaksanaan konstruksi kelistrikan Satker Pedesaan Sumatera Utara selaku terlapor 20. Selama proses pemeriksaan majelis, Komisi KPPU menemukan fakta-fakta persidangan yang berupa dokumen dan kesaksian dari saksi, ahli, dan terlapor sehingga menjadi dasar bagi majelis komisi untuk memutuskan majelis. Komisi menemukan terdapat persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh para rekanan menjadi terlapor, yaitu 1. Adanya pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh para rekanan untuk mengatur pembagian paket pekerjaan. 2. Adanya persesuaian dokumen penawaran di antara para rekanan dalam bentuk kemiripan harga pada rekapitulasi daftar kuantitas dan harga serta kesamaan pengetikan. 3. Adanya tindakan untuk tidak melengkapi persyaratan terkait jaminan penawaran asuransi, dukungan bank dan brosur serta memberikan penawaran harga di atas APS yang dilakukan sengaja pada paket. 4. Adanya tindakan rekanan dan pabrikan yang tetap menandatangani suatu perjanjian konsorsium meskipun hanya halaman bidang khusus, kolom tanda tangan dalam kurung belum terdapat halaman berisi klausal perjanjian secara lengkap tutup kurung. Dan 5.
adanya tindakan rekanan yang menyerahkan dan lebih kurang sebesar 3% dari nilai kontrak yang akan dimenangkan setelah dikurangi pajak yang akan digunakan untuk biaya pengurus konsorsium kepabrikan di Jakarta dan biaya entertain. Majelis Komisi juga menemukan satu, adanya pertemuan yang dilanjutkan dengan tindakan baik yang dilakukan oleh rekanan dan atau pabrikan, membuktikan adanya bentuk koordinasi dan kerjasama dalam rangka mengatur penentuan pemenang tender AGWO, dan kedua, adanya persyaratan konsorsium sebagaimana diatur dalam dokumen pengadaan merupakan tindakan untuk mengatur dan atau memfasilitasi pemenang tender AGWO, sehingga tindakan para rekanan dan pabrikan tersebut juga membuktikan adanya kerjasama dan koordinasi di antara para pelapor dalam rangka menciptakan persaingan semu untuk mengatur dan atau memenangkan paket pekerjaan pada tender AGWO. Berdasarkan hal alat bukti, fakta dan kesimpulan tersebut, Majelis Komisi memutuskan bahwa terlapor 1 sampai dengan 20 terbukti melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 KPPU menghukum 1. Terlapor 1 membayar denda sebesar 872.367.000. 2. Terlapor 2 membayar denda sebesar 806.299.000. Terlapor 3 membayar denda sebesar 797.572.000. Terlapor 4 membayar denda sebesar 593.742.000. Terlapor 5 membayar denda sebesar 353.211.000. Terlapor 6 membayar denda sebesar 208.994.000. Terlapor 7 membayar denda sebesar 316.823.000. Terlapor 8 membayar denda sebesar 99.610.000. Terlapor 9 membayar denda sebesar 57.652.000. Terlapor 10 membayar denda sebesar 48.782.000. Terlapor 11 membayar denda sebesar 5.037.407.000. Terlapor 12 membayar denda sebesar 5.748.520.000. Terlapor 13 membayar denda sebesar 891.994.000. Terlapor 14 membayar denda sebesar 5.641.935.000. Terlapor 15 membayar denda sebesar 701.526.000. Terlapor 16 membayar denda sebesar 1.827.205.000. Terlapor 14 membayar denda sebesar 176.704.000. Komisi juga melarang terlapor 18 untuk mengikuti pelelangan paket pekerjaan HUTM, HUTR dan trafo distribusi di PT PLN Persero unit pelaksanaan konstruksi kelistrikan Satuan Kerja Listrik Pedesaan Sumatera Utara yang bersumber dari APBN, baik sebagai komisaris, direksi, kuasa direksi maupun pengurus asosiasi ketenaga listrikan di Sumatera Utara selama 2 tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap dan melarang terlapor 1 sampai dengan terlapor 10 untuk mengikuti pelelangan paket-paket pekerjaan HUTM, HUTR dan trafo distribusi PLN Persero unit pelaksanaan konstruksi kelistrikan Satuan Kerja Listrik Pedesaan Sumatera Utara yang bersumber dari APBN selama 2 tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap. Selanjutnya, Majelis Komisi memberikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia untuk memberi sanksi administratif kepada terlapor 19 dan terlapor 20 dan merekomendasikan juga untuk merencanakan tender dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya manusia yang bersertifikat dan distribusi beban kerja yang rasional sehingga susunan keanggotaan panitia tender masa mendatang selayaknya melibatkan personil yang paham dan berkompeten dalam hal teknis pada bidang pekerjaan yang dimaksud. Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam sidang Majelis Komisi pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Kamser Lamboranja MBA sebagai Ketua Majelis Komisi, Dr. Sukarmi SHMH dan Dr. Andes Chandra Setiawan MM PhD masing-masing sebagai anggota Majelis Komisi dan dibacakan di muka persidangan menyatakan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2016 oleh Majelis Komisi terdiri dari Kamser Lumbarja MBA sebagai Ketua Majelis Komisi, Dr. Sukarmi SHMH sebagai anggota Majelis Komisi dan Profesor Dr. Insinyur Tresna P. Sumardi SCMS
sebagai anggota Majelis Komisi Pengganti dengan dibantu oleh Ita Damayanti Wilansari SE, Rosana Salarita SH, dan Romondang Nanggolan SH masing-masing sebagai panitera. B. Pengesahan hukum. 1. Bagaimanakah analisis putusan perkara nomor 07 garis miring KPPU strip L garis miring 2015 tentang dugaan pelanggaran pasal 22 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 larangan persekongkolan tender berdasarkan hukum persaingan usaha. 2. Apakah akibat jangka pendek dan jangka panjang persekongkolan tender? 3. Apakah dampak persekongkolan dalam tender? 4. Apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menganalisa adanya persekongkolan dalam tender? Analisis putusan perkara nomor 7 garis miring KPU strip 1 garis miring 2015. 1. Persekongkolan adalah bentuk kerjasama dagang di antara pelaku usaha dengan maksud untuk menguasai pasar yang bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol tersebut. Persekongkolan sering disebut konspirasi. B. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada pasal 22 disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Adapun penjelasan pasal 22 tersebut adalah tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang dan atau menyediakan jasa. Kemudian unsur pasal tersebut adalah 1. Pelaku usaha bersekongkol pihak lain mengatur dan atau menentukan pemenang tender dan mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah menjaga kepentingan umum, meningkatkan efisiensi ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian berusaha. 3. Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Pada kasus putusan perkara nomor 07 garis miring KPPU strip 1 garis miring 2015 tentang pelelangan paket-paket pekerjaan HUTR dan terapur distribusi di PT PLN Persero, ini pelaksanaan konstruksi kelistrikan satuan kerja listrik pedesaan yang diduga melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, khususnya diduga melakukan praktek persekongkolan tender. Sesuai dengan salinan perkara pada kutip para pihak telah sebagai berikut. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, selanjutnya disebut komisi yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dilakukan oleh terlapor 1. PT 66 Group berkedudukan di Jalan Kapten Muslim Komplek Tata Plaza Blok B nomor 22 1 Medan Sumatera Utara. 2. Terlapor 2 PT Bahtera Mayori berkedudukan di Jalan C Asahan nomor 7 Medan Sumatera Utara. Terlapor 3 PT Esa Sigma Pratama berkedudukan di Jalan Desa Guru Singa nomor 21 lingkar 4 Barastagi Karo Sumatera Utara. Terlapor 4 PT Global Menara Berdikari berkedudukan di Jalan AR Hakim nomor 110A Medan Sumatera Utara. Terlapor 5 PT Boyke Putra berkedudukan di Jalan Garu 3 nomor 112 Medan Sumatera Utara. Terlapor 6 CP Vika berkedudukan di Jalan Tempiring nomor 16 Medan Sumatera Utara. Terlapor 7 CP Sauli Jaya berkedudukan di Jalan Sumber Beji Gang B Luhur nomor 43B Rantau Prapat Sumatera Utara. Terlapor 8 CP Uta Rahman berkedudukan di Jalan Nusa Indah nomor 8 Sibolga Sumatera Utara. Terlapor 9 CP Trijaya Teknik berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto kilometer 8 nomor 1 garis miring 9A Medan Sumatera Utara. Terlapor 10 CP Farigi berkedudukan di Jalan Kapten Muslim Gang Kesehatan Lorong Gelora nomor 3 Medan Sumatera Utara. Terlapor 11 PT Twik Indonesia berkedudukan di Jalan Kapten PR Tendian nomor 82 Jakarta. Terlapor 12 PT 3 Bila Sekato berkedudukan di Jalan Bypass kilometer 25 Kenagarian Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat. Terlapor 13 PT Trafondi Prima Perkasa berkedudukan Jalan Hayamuruk nomor 4 FX Jakarta. Terlapor 14 PT Sinarindo Wiranusa Elektrik berkedudukan di Jalan Profesor Dr. Latu Menten nomor 19 Jakarta. Terlapor 14
PT Sinarindo Wirausaha Elektrik berkedudukan di Jalan Profesor Dr. Latu Mentan nomor 19 Jakarta. Terlapor 15 PT Mega Karisma Makmur berkedudukan di gedung Twin lantai 5 Jalan Kapten Tandian nomor 2 Jakarta Selatan. Terlapor 16 PT Citra Mahasurya Industri berkedudukan di Kedok Plaza Blok DD nomor 75 sampai 76 Jalan Panjang Jakarta. Kemudian mengutip putusan KPU menerangkan tentang duduk perkara sebagai berikut. 1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah menerima laporan tentang adanya dugaan pelanggaran pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait pelelangan paket pekerjaan HUTM, HUTR dan trafo distribusi di PT PLN Persero Unit Pelaksanaan Konstruksi Kelistrikan Satuan Kerja Listrik Pedesaan Sumatera Utara PBN tahun anggaran 2013. 2. Menimbang bahwa berdasarkan hasil klarifikasi laporan tersebut merupakan kompetensi absolut KPPU, telah lengkap secara administrasi dan telah jelas dugaan pelanggaran pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 3. Menimbang bahwa berdasarkan hasil klarifikasi tersebut, Sekretariat Komisi merekomendasikan untuk dilakukan penyelidikan. 4. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penyelidikan terhadap hasil klarifikasi dan memperoleh bukti yang cukup, kejelasan dan kelengkapan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam laporan hasil penyelidikan. 5. Menimbang bahwa setelah dilakukan pemberkasan laporan hasil penyelidikan tersebut dinilai layak untuk dilakukan gelar laporan dan disusun dalam bentuk rancangan laporan dugaan pelanggaran. 6. Menimbang bahwa dalam gelar laporan rapat komisi menyetujui rancangan laporan dugaan pelanggaran tersebut menjadi laporan dugaan pelanggaran. 7. Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan penetapan Komisi nomor 17 /KPPU PEN /6 Romawi /2015 tanggal 19 Juni 2015 tentang pemeriksaan pendahuluan perkara nomor 07 KPPU /1 2015 dalam kurung video bukti A1. 8. Menimbang bahwa berdasarkan penetapan pemeriksaan pendahuluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui keputusan Komisi nomor 05 KPPU /3 /2 Romawi /2015 tanggal 2 Februari 2015 tentang penugasan anggota komisi sebagai majelis komisi pada pemeriksaan pendahuluan perkara nomor 07 KPPU L/2015 dalam video bukti A2. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi perkara nomor 07 KPPU L/2015 menerbitkan surat keputusan Majelis Komisi nomor 06 KMK /2 Romawi /2015 tentang jangka waktu pemeriksaan pendahuluan perkara nomor 07 KPPU L/2015 yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja terhitung sejak tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2015. Baik, A5. 10. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan pemberitahuan pemeriksaan pendahuluan, petikan penetapan pemeriksaan pendahuluan, petikan surat keputusan Majelis Komisi tentang jangka waktu pemeriksaan pendahuluan dan surat panggilan sidang Majelis Komisi 1 para pelapor video bukti A6 sampai dengan A60 dalam B1. 11. Menimbang bahwa pada tanggal 30 Juni 2015 Majelis Komisi melaksanakan sidang Majelis Komisi 1 dengan agenda pembacaan dan atau menyerahkan satu salinan laporan dugaan pelanggaran oleh investigator para terlapor baik itu B1. 12. Menimbang bahwa sidang Majelis Komisi tersebut hanya dihadiri oleh investigator PT 66 Group selaku terlapor 1, PT Bahtera Mayuri selaku terlapor 2, PT Global Menara Berdiri selaku terlapor 4, PT Boyko Putra selaku terlapor 5, CP Pispan selaku terlapor 8, 6 CP Sauli Jaya terlapor 7, CP Utara Rahman selaku terlapor 8, CP Tri Jaya Tni selaku terlapor 9, CP Riki selaku terlapor 10, PT Tweet sebagai terlapor 11, PT 3 selaku terlapor 12, PT Trapindo Prima Perkasa selaku terlapor 13, PT Sinarindo Belinau selaku terlapor 14, PT Citra Mahasurya Industri selaku terlapor 16, PT Kencana Sakti Indonesia selaku terlapor 17, Saudara Roland Siahan selaku terlapor 18 dan Saudara Binsar Slemorang selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang dan Jasa PT PLN Persero Unit Pelaksanaan Konstruksi Kelistrikan Satker Pedesaan Sumatera Utara. Menimbang bahwa pada sidang Majelis Komisi 1 investigator membacakan laporan dugaan pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal sebagai berikut.
bahwa objek perkara nomor 07 garis miring KPPU strip L garis miring 2015 tentang pelelangan pekerjaan HUTM, HUTR dan terapur distribusi di PT PLN Persero Unit Pasangan Konstruksi Klasikan Satu Kerja Listrik Pedesaan Sumatera Utara WN tahun 2013 lengkap. Lingkup pekerjaan adalah sebagai berikut: pembangunan HUTM dan HUTR setelah terapur distribusi di Desa Jatisari Dusun 5 Parit Buaya, Desa Harapan Maju Dusun Aman Damai Kecamatan Padang Tualang, dan Selepan Kabupaten Langkat Kecamatan Area Binjai yang paket 1. Paket 2 pembangunan HUTM, HUTR dan terapur Desa Pemuluhan 3 Dusun Tombak Sinaga, Bangsa Nenggolan, Desa Pandan, Desa Lima Telaga Telu, Kecamatan Perbulan Setempun Nengku, Kabupaten Dairi, Daerah Kerja PT Persero Area Binjai. Kemudian paket 3 pembangunan HUTM, HUTR dan terapur distribusi di Desa Seribu Jandi, Dusun Bulu Manganjang, Pematang Purba, Dusun Sinar Bintang, Maria Kolok, Dusun Sarang Padang dan Desa Nagori Dolok, Pemandangan Dusun Negara Haluan, Kecamatan Purba Dolok, Silai Dolok, Paneriwan, Kabupaten Simalungun, Daerah Kerja PT Persero. Paket 3 pembangunan HUTM, HUTR dan terapur distribusi di Desa Rawang Baru, Dusun 10 di paket 4. Kemudian pembangunan HUTM, HUTR dan terapur distribusi di Desa Kuala Bangka Dusun Makmur Bersama itu paket 6. HUTM, HUTR dan terapur distribusi Desa Sini Pengantuan Dusun Blok 2 paket 7. HUTM, HUTR dan terapur distribusi Desa Pandang Desa 8 3B Desa Gunung Melayu Dusun 3 Langka paket 8. Pembangunan HUTM dan HUTR dan terapur distribusi Desa Hulu Dusun 4, 5, 6 dan 7 sebagai paket 9. Pembangunan HUTM, HUTR terapur distribusi Pematang Purba di Sumbawa Raja itu paket 27. Pembangunan HUTM, HUTR dan terapur distribusi Silau Huluan Dosa Menjadi Dolok di paket 28. Pembangunan HUTM, HUTR terapur distribusi Tanjung Mulia Dusun Singalohan paket 29. Pembangunan PT HUTM, HUTR terapur distribusi Meranti Parang Dusun 7 paket 30. Pembangunan HUTM, HUTR terapur distribusi Desa Pesuruan Dusun Sumatera Desa Jantung paket 31. Pembangunan HUTM, HUTR dan terapur distribusi Desa Umbolando Laswar Baru paket 32. Paket 33 pembangunan HUTM, HUTR dan terapur distribusi Duit Kearimo Dusun Simoteang paket 434. Paket HUTM, HUTR dan terapur distribusi di Desa Pagaran Nauli. Dan paket 36 pembangunan HUTM, HUTR terapur distribusi HUTR di Desa Lumbang Lintong Dusun Aik Manggalo, Lumbang Gaul. Dampak persengkolan dalam tender: 1. Konsumen atau pemberi kerja membayar harga yang lebih mahal daripada yang sungguhnya. 2. Barang atau jasa yang diperoleh baik dari sisi mutu, jumlah, waktu, pedoman pasal 20 tentang larangan persengkolan dalam tender menilai sekali lebih rendah dari yang akan diperoleh apabila tidak dilakukan secara jujur. 3. Terjadi hambatan pasar bagi peserta potensial yang tidak memperoleh kesempatan untuk mengikuti pemenangan tender. 4. Nilai proyek untuk tender pengadaan jasa menjadi lebih tinggi akibat markup yang dilakukan oleh pihak-pihak sekongkol. Apabila hal tersebut dilakukan dalam proyek pemerintah yang pembiayanya melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, maka persekongkolan tersebut berpotensi menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menganalisa adanya persekongkolan dalam tender dan Undang-Undang 5 tahun 1999. Persekongkolan dalam tender dinyatakan sebagai perilaku yang bersifat rule of reason, yaitu bahwa suatu tindakan memerlukan pembuktian dan menentukan telah terjadinya pelanggaran terhadap persaingan usaha yang tidak sehat. Untuk itu dalam persekongkolan tender perlu diketahui bahwa apakah proses tender tersebut dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Kesimpulan, putusan KPPU telah tepat karena walaupun tidak terdapat perjanjian secara tertulis, namun dengan adanya koordinasi antara para terlapor dan terlapor dengan terlapor lainnya telah membuktikan adanya kerjasama atau perjanjian antara pelaku usaha. Saran: 1. Majelis komisi dalam memutuskan perkara harus selalu memperhatikan atau sesuai fakta-fakta hukum yang terbukti dalam persidangan, pertimbangan hukum yang diuraikan dalam fakta-fakta yang meyakinkan, sehingga apabila semua terlapor terbukti dengan sah dan meyakinkan, maka semuanya harus diberikan hukuman yang setimpal dan memenuhi keadilan yang bagi masyarakat. Sekian dan terima kasih. Demikianlah makalah yang disampaikan pada mata kuliah Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat pada
hari ini. Atas tentu tidak sempurna, kami minta saran dan masukan daripada ibu dosen pengampu dan kawan-kawan sekalian demi penyempurnaan dari makalah ini. Demikian yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.